Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, hari ini kita berjumpa lagi ya dalam mata kuliah logika algoritma, di mana untuk minggu ini kita sampai di pertemuan kedua, yaitu dengan tema konsep algoritma dan tipe data. Nah, untuk video pembelajaran pertemuan 2, ini saya pecah menjadi 2. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep algoritma terlebih dahulu, dan nanti di video yang kedua, baru saya akan menjelaskan mengenai variabel dan tipe data. Langsung saja, saya mulai untuk yang pertama, ya, untuk materi yang pertama yaitu konsep algoritma. Oke, jadi dalam konsep algoritma, ini akan dipelajari ada 2 macam, yaitu mengenai algoritma peubah dengan algoritma pertukaran. Yang pertama, itu ada algoritma peubah. Apa itu algoritma peubah? Algoritma peubah ini adalah variabel yang nilainya bukan konstanta. Ya. Jadi selalu berubah itu sesuai dengan kondisi variabel terkini. Ya. Jadi perlu diingat bahwa antara variabel dengan konstanta itu berbeda. Kalau variabel ya, itu nilainya selalu berubah-ubah. Sedangkan untuk konstanta itu nilainya tetap. Kemudian untuk sintaksnya kita menggunakan P sama dengan Q. Sedangkan untuk algoritmanya, nah bisa disimbolkan seperti ini ya. Jadi P kemudian ada tanda panah ya ke kiri, kemudian diikuti Q. Sedangkan algoritma ini memiliki arti bahwa nilai P itu diberi harga nilai Q. Ya, jadi nilai P itu diberi harga nilai Q. Di mana nilai P itu nantinya akan sama dengan nilai Q. Dan nilai Q-nya itu tetap. Contohnya bagaimana? Oke, contoh yang pertama. Misalnya diketahui P itu sama dengan 0. Kemudian Q sama dengan 5 dan R itu sama dengan 10. Nah, lalu diberikan algoritma P itu sama dengan Q, kemudian Q sama dengan R. Nah, maka berapa nilai masing-masing P, Q, dan R sekarang? Maka bisa kita jawab ya. Diketahui P-nya tadi sama dengan 0. Kemudian Q-nya sama dengan 5 dan R-nya itu sama dengan 10. Maka P sama dengan Q ya. Pada saat ini nilai dari variabel P itu akan diberi nilai dari variabel Q. Ya, berarti nilai P-nya itu akan diberi nilai Q. Nah, P itu sama dengan 0. Lah, Q itu sama dengan 5. Maka P mau dikasih nilainya Q jadi berapa? Nah, berarti P-nya menjadi 5. Kenapa? Karena nilai Q-nya itu 5. Ya. Selanjutnya, untuk Q sama dengan R, maka pada saat ini nilai dari variabel Q itu akan diberi nilai dari variabel R. Ya. Jadi nilai Q itu nanti mau dikasih nilainya R.
ya. Nah, nilai Q berapa? Nilai Q itu 5. R-nya berapa? 10. Nah, Q itu mau dikasih nilainya R. Maka menjadi Q-nya sama dengan 10. Ya. Jadi, nilai P, Q, dan R sekarang menjadi P-nya itu sama dengan 5, ya. Kemudian Q itu sama dengan 10 dan R-nya sama dengan 10. Ya. Jadi yang awalnya P sama dengan 0 menjadi P sama dengan 5 karena P dikasih nilai Q di mana nilai Q-nya 5. Kemudian Q itu menjadi 10 di mana awalnya Q itu sama dengan 5. Ya, karena Q diberi nilai R, ya. Sedangkan R itu tidak diberikan nilai apapun, maka R tetap bernilai 10. Ada contoh lagi? Ada. Nah, contoh yang kedua, misal diketahui algoritma dengan nilai P sama dengan 10. Ya. Kemudian P itu sama dengan P plus 1. Dan Q itu sama dengan P. Nah, pertanyaannya, berapa nilai P dan Q? Nah, maka bisa kita jawab, P itu sama dengan 10. Ya, berarti pada saat ini nilai dari variabel P itu akan diberi nilai 10. Ya. Selanjutnya, yang kedua, P sama dengan P plus 1. Nah, maka pada saat ini nilai dari variabel P yang baru adalah yaitu nilai dari variabel P yang lama ditambahkan dengan 1. Nah, maka 10 P ya. Tadi kan P sama dengan P plus 1. Maka P-nya berapa? Nah, ini P-nya 10 ya. Maka 10 ditambah 1. Nah, hasilnya adalah 11. Ya, maka nilai P yang baru itu sama dengan 11. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu Q sama dengan P. Nah, berarti pada saat ini nilai dari variabel Q itu diberi nilai dari variabel P yang baru. Nah, karena tadi kalau yang P yang lama itu 10, nah setelah diberikan P sama dengan P1, maka tadi nilai P yang baru adalah menjadi 11. Nah, maka kalau Q dikasih nilai P yang baru, nilai Q-nya sama dengan 11. Ya. Selanjutnya ada contoh yang ketiga. Diketahui ada 3 variabel peubah, yaitu P, Q, dan R. Nah, agar isi Q itu ditaruh di P, kemudian isi R ditaruh di Q, dan isi P ditaruh di R, maka algoritma yang bisa ditulis itu bagaimana? Ya, jadi bagaimana cara menulis algoritma seperti ini? Nah, maka bisa kita jawab ya. Nah, yang pertama yaitu agar isi Q ditaruh di P. Nah, agar isi Q ditaruh di P. Nah, maka algoritma yang bisa ditulis yaitu menjadi P ya, kemudian diberikan tanda panah kiri, diikuti huruf Q atau P sama dengan Q. Ya. Selanjutnya, yang kedua yaitu agar isi R ditaruh di Q, maka algoritma yang bisa dituliskan menjadi Q ya, diberikan tanda panah ke kiri ini diikuti huruf R atau Q sama dengan R. Ya. Dan yang terakhir, agar isi P
ditaruh di R, nah maka algoritma yang bisa dituliskan menjadi R, ya, kemudian diikuti ini tanda panah ya, P, diikuti huruf P, atau R sama dengan P. Nih. Sedangkan untuk algoritma yang kedua, itu ada yang namanya algoritma pertukaran. Fungsinya apa? Nah, kalau ini fungsinya, ini untuk mempertukarkan masing-masing isi variabel, ya, sedemikian sehingga nilai dari tiap variabel itu nanti akan berubah atau bertukar. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya saya jelaskan di dalam contoh berikut. Misal, diketahui ada dua peubah, yaitu K itu sama dengan 10 dan L itu sama dengan 20. Nah, diminta buat algoritma untuk mempertukarkan isi K dan L. Ya. Jadi, yang awalnya K itu nilainya 10 dan L nilai 20 itu diminta untuk tukar. Tukar di mana nanti hasil akhirnya K itu nilainya 20 dan L itu nilainya 10. Ya. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikan algoritma pertukaran, maka dibutuhkan satu buah peubah atau variabel. Nah, biasanya dikenal dengan variabel tambahan. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk menyimpan nilai dari salah satu peubah. Ya. Nah, untuk algoritma pertukaran ini, ya, untuk masalah ini, maka kita misalkan ada satu variabel tambahan, kita kasih nama T, ya. Nah, maka pada algoritma ini nilai dari variabel T, nah itu nanti akan diisi dengan nilai dari variabel K, ya. Jadi yang ada di K itu nanti dipindah dulu, ya, K-nya itu dipindah dulu ke T, ya. Nah, jadi nanti T itu diisi 10. Nah, kalau T-nya diisi 10, maka K-nya menjadi kosong. Selanjutnya, pada algoritma ini, nilai dari variabel K, nah, ini dipindahkan ya, atau diisikan ke variabel L. Ya. Sehingga nanti nilai K-nya itu sama dengan 10. Ya. Nah, kalau sudah dilanjutkan, nilai dari variabel L, nah, ini diisi dengan variabel T, yaitu L-nya menjadi 10. Nah, kalau sudah, maka setelah algoritma ini dijalankan, bisa dilihat ya bahwa algoritma di atas, nah ini sudah mempertukarkan nilai variabel, di mana variabel yang sebelumnya K itu sama dengan 10 dan L sama dengan 10 menjadi variabel K-nya itu menjadi 20 dan L-nya menjadi 10. Maksudnya gimana sih Bu? Saya kok masih bingung. Oke, kalau masih bingung, saya jelaskan lewat ilustrasi. Nah, ini tadi ya, sebelum pertukaran. Jadi kondisi sebelum pertukaran tadi, ya nilai K itu 10. Kemudian nilai L itu 20. Nah, karena mau ditukar, K ini K-nya menjadi nilainya 20, kemudian L-nya itu menjadi 10, kita butuh satu buah bantuan, yaitu variabel tambahan. Kita kasih nama T tadi. Ya. Selanjutnya, kita
lakukan proses pertukaran. Yang pertama, nah, kita pindahin dulu ya. Nilai K, nah nilai K ini kan 10. Kita pindahkan ke sini. Ya, kita pindahkan ke yang kosong T. Kenapa ke T? Karena yang L ini ada isinya. Ya. Maka kita pindahkan ke yang kosong. Nah, setelah dipindahkan yang ke T ini ya, variabel apa ke tempat ini, maka K-nya ini menjadi kosong. Ya. Nah, karena K-nya kosong, maka kita pindahkan nilai L-nya ke K. Nah, L ini kan isinya 20 ya. Nah, kita pindahkan nih ke 20 ya. Ini ke K. Nah, setelah diisi ke 20 ini, maka L-nya yang giliran sekarang kosong. Ya. Nah, setelah L ini kosong, maka ini ya, nilai T ini kita pindahkan ke L. Ya. Nah, T-nya kita pindahkan ke L. Nah, setelah dipindahkan ke L, maka hasil akhirnya menjadi K-nya bernilai 20 dan L-nya menjadi 10. Ya. Nah, ini. Ya, jadi prosesnya yang awalnya K10, L20. Nah, kita tukarkan ya, melakukan pertukaran, tukar tempat. Nah, ini kita butuh bantuan. Nah, jadi yang K dipindah dulu ke sini, ke yang kosong ya. Kemudian baru ya, karena K ini posisinya kosong, nah kita pindahkan tadi yang L, pindahkan ke K. Nah, setelah L-nya itu kosong, maka yang di T ini kita pindahkan ke sini. Ya, begitu sudah dipindahkan, maka fungsi dari T ini tidak berfungsi lagi karena dia fungsinya hanya sebagai perantara. Ya. Maka akan terbentuk ya nilai K-nya menjadi 20 dan nilai L-nya menjadi 10. Nah, itu. Ya. Itu contoh ilustrasinya ya dari kasus yang sebelumnya. Kemudian ada satu contoh lagi, hampir sama dengan ini juga. Misal ini, ada 2 buah gelas. Satu isinya teh, kemudian satu lagi isinya kopi. Nah, gimana caranya? Cara menukar isi masing-masing gelas. Ya, jadi ada 2, teh sama kopi. Ya, yang teh mau dipindahkan ke sini ya, ke gelas kopi. Nah, yang gelas kopi, yang isinya kopi mau dipindahkan ke teh. Nah, caranya gimana? Sama dengan tadi. Ya. Yaitu kita butuh yang namanya gelas cadangan. Ya. Nah, kita siapkan dulu gelas cadangannya. Nah, misalnya kita kasih nama X. Kemudian yang tadi gelas berisikan teh, kita pindah dulu ke gelas cadangan. Kita tuangkan ke sini. Nah, kalau sudah tuangkan, otomatis gelas yang tadi isinya teh akan kosong. Nah, kalau sudah kosong, maka gelas yang isinya kopi kita pindahkan ke gelas teh yang tadi kosong. Ya. Setelah itu, baru setelah pindah ke teh, otomatis gelas kopinya menjadi kosong. Nah, kalau sudah kosong, baru kita pindahkan gelas cadangan tadi yang isinya teh, kita pindahkan ke gelas yang tadinya berisi kopi. Nah, maka akan bertukar ya. Yang tadinya gelasnya teh akan berisi kopi dan yang awalnya berisi kopi akan berganti menjadi berisi teh. Nah, itu yang dimaksud dengan algoritma pertukaran. Mudah ya, tidak sulit. Selanjutnya kita akan belajar mengenai analisa algoritma. Ya, jadi di dalam logika algoritma kita banyak dengan hal-hal yang berbau logika ya dan membutuhkan analisa. Ya, jadi kasus-kasus itu harus kita lihat dulu. Kira-kira penyelesaiannya itu bagaimana? Ya, apakah dengan
satu cara itu bisa terselesaikan atau mungkin banyak alternatif lain yang mungkin lebih mudah, lebih simpel ya, simpel dan lebih cepat. Itu. Sebagai contoh. Misal ya, di sini ada sekumpulan lidi jumlahnya 12 ya, di mana lidi ini bisa membentuk kotak ya, bisa membentuk kotak seperti ini. Nah, yang diminta ya, pindahkan 2 buah lidi supaya bisa membentuk 4 buah kotak. Nah, di sini kan ada 4 ya, tapi tidak, yang satu ini tidak tertutup. Nah, bagaimana caranya supaya membentuk 4 buah kotak secara tertutup? Gimana caranya? Nah, caranya kita bisa lihat dari sini. Ya. Ini tertutup. Ya, bawah tertutup, samping juga tertutup. Nah, ini tidak tertutup paling ujung. Maka ini butuh ada berapa ini? Ada 2. Nah, kalau kita perhatikan yang terbuka, ini juga, nah, kalau mau dibentuk, ini butuh 2. Nah, maka sebaiknya yang ada di bawah ini kita pindahkan ke atas. Ya. Nah, sehingga hasilnya akan seperti ini. Ya. Maka dari bentuk yang seperti ini ya, dengan memindahkan 2 buah lidi ya, itu akan membentuk 4 buah kotak. Ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, misal ini ada 3 batang lidi. Nah, yang diminta itu gimana caranya membentuk angka 6 menggunakan 3 lidi ini tanpa harus mematahkan. Nah, caranya gimana? Ya. Angkanya 6 ini, tapi cuma ada 3. Nah, ini juga perlu ini dianalisa. Ya, gimana caranya dengan 3 ini bisa membentuk angka 6. Nah, 6 kalau dibentuk dalam bentuk Romawi, nah, itu bisa menggunakan 3 lidi. Ya. Jadi yang pinggir-pinggir ini bisa dimiringkan ya. Kemudian yang satu tetap berdiri. Maka hasilnya, nah, ya, hasilnya akan seperti ini. Jadi 3 batang lidi ini kalau diminta untuk membentuk angka 6, maka akan menjadi seperti ini. Ini angka 6. Tapi bentuknya adalah Romawi. Ya. Ada kasus lagi? Ada. Kasus yang ketiga. Budi itu tidak pernah bolos di dalam kelas. Ya. Tapi dia juga tidak pernah mengerjakan tugas selama 1 tahun. Ya. Kerjaannya itu cuma bicara. Selain itu, Budi juga tidak pernah yang namanya ikut ujian semester. Ya. Budi ini juga bukan murid yang berprestasi. Nah, anehnya, kenapa si Budi ini tidak pernah mendapat peringatan dari pihak sekolah? Nah, kira-kira apa? Ya, apa alasannya? Kenapa? Meskipun Budi seperti ini, dia tidak pernah dapat peringatan. Nah, kita bisa analisa. Ya, si Budi itu nggak pernah bolos. Ya, Budi itu nggak pernah bolos. Kemudian dia juga nggak pernah mengerjakan tugas. Nah, kerjaannya dia kalau di kelas ya, dia cuma bicara. Ya, dia hanya bicara saja di kelas, tapi tidak pernah ikut ujian semester. Ya. Nah, karena dia nggak pernah ikut ujian, makanya dia bukan murid yang berprestasi. Ya. Tapi anehnya, kok dia nggak pernah dapat peringatan? Karena si Budi itu, nah,
dia adalah seorang guru. Ya, dimana kalau namanya guru itu pasti nggak pernah ngerjain tugas, ya. Tapi dia yang membuat tugas-tugas, ya. Kemudian kerjanya memang cuma bicara. Bicara untuk apa? Untuk menjelaskan materi pelajaran di dalam kelas, ya. Dan seorang guru pastilah tidak sama dengan murid, yaitu mengikuti ujian semester. Ini. Ya, ini contoh soal analisa yang ketiga. Soal analisa yang terakhir, nah, saya minta silahkan kalian coba ya. Di sini ya ada banyak garis ya. Nah, yang diminta adalah berapa banyak garis minimal untuk menutup seluruh titik-titik yang ada di bawah ini, yaitu dengan syarat bahwa untuk membuat garis tersebut tidak boleh terputus. Ya. Jadi nggak boleh sampai putus. Nah, ini ada 4, coba kalian ya analisa, ya kalian kerjakan. Ya. Nah, ini berapa banyak sih untuk menutupi titik-titik ini? Tetapi ingat, tidak boleh terputus. Ya. Oke, untuk materi konsep algoritma, ya. Saya rasa cukup ini saja, ya. Dan untuk yang terakhir, ini silahkan dicoba, dikerjakan, ya, untuk analisa algoritmanya. Dan selanjutnya, saya akan beralih untuk materi yang kedua, yaitu variabel dan tipe data.